Semua tindakan yang keagamaan. Problem ini kan bukan hanya problem lembaga keagamaan, semua problem. Ya, problem semua, dan kita harus atasi ini bersama-sama. Jadi kekerasan seksual, pelecehan seksual, semua tindakan yang asusila itu harus disikap. Ya, memang dikhawatirkan ini Turunkan tim untuk melihat semua jajaran Kemenak, kita minta turun melakukan investigasi di daerah masing-masing. Bersiaplah, Kemenak akan investigasi lembaga keagamaan hingga perguruan tinggi. Ditulis oleh Widodo SP. Munculnya kasus tindakan asusila yang dilakukan oleh sosok yang seharusnya menjadi pengayom dan panutan di kota Bandung membuat publik tersentak. Tidak terkecuali Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas atau Gus Yakut, yang segera mencanangkan tindakan investigasi menyeluruh di setiap lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia. Kita sedang investigasi untuk menurunkan semua jajaran Kemenak, melakukan investigasi di daerah masing-masing. Jadi kalau ada hal serupa, kita akan lakukan mitigasi serupa. Jadi jangan tunggu ada kejadian dulu, kata Gus Yakut pada Jumat 12 Oktober seperti dilansir laman CNN Indonesia. Kekhawatiran Yakut pun rasanya sangat beralasan karena kasus kekerasan seksual yang dilakukan guru pesantren berinisial HW 36 tahun terhadap belasan santriwatinya diyakini ibarat fenomena gunung es di satuan pendidikan keagamaan. Apa yang terlihat di permukaan sekalipun sedikit tapi sangat mengejutkan bagi banyak pihak. Tetapi bersiaplah untuk lebih terkejut lagi mendapati fakta di bawah permukaan air yang mungkin bisa jauh lebih mengerikan dan membuat geger. Menurut berita yang saya baca, rencana adanya investigasi dan mitigasi akan dilakukan di seluruh satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama, mulai dari madrasah, pesantren, hingga perguruan tinggi. Sasarannya pun jelas, yakni untuk menginvestigasi, mengungkap, hingga memitigasi potensi kekerasan seksual yang terjadi di satuan pendidikan yang disebut tadi. Gus Yakut yang nampak geram dengan temuan kasus di Bandung itu juga berkata, jadi kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan semua tindak asusila itu harus disikat. Senada dengan keinginan Menteri Agama, belum lama ini Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi juga sudah meminta masyarakat khususnya santri hingga mahasiswa untuk berani melapor jika menjadi korban kekerasan seksual. Seruan yang memang seharusnya digaungkan, kalau perlu dibuat semacam pelindungan khusus mengenai korban kekerasan seksual agar lebih berani melapor, karena merasa hak-haknya dilindungi dan diperjuangkan sehingga pelakunya terbukti bersalah lewat putusan pengadilan, lalu dihukum seberat-beratnya. Merespons kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, tidak hanya pendidikan yang berbasis agama, memang menjadi fenomena yang membuat hati ini terasa miris karena orang-orang yang dipercaya untuk mendidik, melindungi, dan membela anak didiknya dari segala potensi tindakan kekerasan dan kejahatan seksual malah berubah menjadi semacam pemangsa bagi anak didiknya. Repotnya lagi ketika perbuatan nista, tercela, dan biadab tersebut lantas diselimuti dengan hal-hal yang berbau agama, maka tidak jarang pemakluman hingga pembenaran yang lebih dimunculkan daripada mengungkapkan kasus tersebut dengan sejelas-jelasnya. Ini kan seperti luka yang sudah menimbulkan infeksi, tetapi tidak segera diobati karena setiap kali disangkal, dianggap tidak menjadi masalah serius, tapi sampai satu titik luka itu menjadi perkara yang mematikan bagi penderitanya. Kalau sudah begitu, tidak ada kesempatan lagi atau harapan untuk sembuh, karena lukanya sudah telanjur menjadi parah. Rasanya analogi yang sama dapat diterapkan dengan dugaan adanya tindakan kekerasan dan kejahatan seksual di lingkungan pendidikan di negeri ini. Kalau tidak segera diobati, maka akan semakin menginfeksi dengan korban yang akan lebih banyak lagi berjatuhan. Lalu sebagian orang akan pura-pura terkejut meski sebenarnya cukup lama mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun mungkin karena takut mengalami masalah yang lebih serius, takut kualat, dosa, hingga takut masuk neraka karena berani membuka aib atau kejahatan dari sosok yang begitu dihormati secara aturan agama. Akhirnya para korban memilih untuk diam meski batinnya mengalami penderitaan yang begitu menyiksa. Jadi tentu saja rencana Gus Yakut dan jajarannya perlu kita dukung penuh. Bahkan kalau perlu besok pagi sudah mulai beraksi dengan menyasar lokasi tertentu yang selama ini diduga terjadi aksi-aksi tidak terpuji hingga kekerasan seksual di sana. Bersiaplah juga menerima protes dari orang yang berpura-pura peduli dengan omongan yang sangat tertata, tapi sebenarnya bisa jadi ada kepentingan sosok tertentu yang sedang coba dilindungi. Siapa tahu? Ayo Gus Yakut, gak usah kesuwen, tidak usah kelamaan, segera lakukan investigasi menyeluruh, karena Presiden Joko Widodo pasti mendukung langkah ini. Begitu pula sebagian masyarakat di Indonesia yang masih berlogika waras, siap menyukseskan rencana ini. Begitulah kora-kora. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siwar TV.
Saat Denny Siregar peringatkan Ridwan Kamil soal tipu daya Demokrat, ditulis oleh Niha Alif. Meski 2024 masih jauh, rupanya ada pihak-pihak yang begitu ngebet pengen jadi cawapres. Kalau di kubu pemerintah ada menteri yang konsisten memajang foto dan video diri sendiri di mesin-mesin ATM. Dari pihak oposisi pun ada parpol yang getol lobby sana-sini. Siapa lagi kalau bukan Demokrat yang dengan terpaksa harus menjagokan AHY karena merupakan terasang mantan. Terlihat sekali kalau belum ada kesiapan dari diri Agus Harimurti Yudhoyono di dunia perpolitikan. Bukan hanya jabatan militer dan pengalaman politiknya yang jauh dari bapak, gaya komunikasinya pun cenderung kaku dan sulit menuai simpati. 11-12 dengan adiknya yang sempat tersandung kasus hampalan, meski kini seakan menguap begitu saja. Demokrat yang awalnya bersikeras meminta agar ambang batas parpol diturunkan kini banting setir memakai strategi lain yang lebih masuk akal. Mungkin mereka sadar meski persentase turun, nama AHY tidak akan bisa terangkat dengan mudah, apalagi kalau dihadapkan dengan Ganjar, Prabowo, atau nama besar lainnya. Mereka ini tengah cawe-cawe ke salah satu gubernur yang dianggap cukup fenomenal, yakni Ridwan Kamil. Sekalipun diusung Nasdem, Ridwan Kamil beberapa kali tertangkap condong pada kelompok ekstremis dengan ikut menyalahkan Jokowi, terutama soal RUU Omnibus Law dulu. Dengan merapatnya Ridwan Kamil diharapkan akan ada tambahan dari Nasdem sehingga tinggal menarik PKS dan satu partai lain agar bisa membentuk poros ketiga. Hal ini masuk akal dengan perhitungan politik ala Demokrat. Makanya mereka tidak mau memasukkan nama Hovifah meski kalau secara kedekatan justru lebih erat dengan Demokrat dan akan patuh apa kata SBY. Namun karena Hovifah sama-sama dari Demokrat, pasangan dengannya tidak akan mampu meraup suara tambahan. Sebelumnya Deputi Bapilo DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakomani mengatakan bahwa Partai Demokrat terutama AHY memiliki hubungan baik dengan Ridwan Kamil. Pihaknya akan menghormati partai manapun yang nantinya menjadi pilihan hati dan politik Ridwan Kamil berlabuh, termasuk jika nantinya berketetapan hati menjadi bagian dari keluarga besar Partai Demokrat. Kendati demikian, Kamhar mengatakan Demokrat enggan berandai-andai, keputusan untuk memilih partai politik diserahkan kepada Ridwan Kamil pribadi. Dirinya menuturkan akan mengapresiasi dan menyambut baik niat Ridwan Kamil untuk masuk menjadi anggota parpol. Dengan pengalamannya menjadi kepala daerah yang telah 2 kali mengikuti dan memenangkan kontestasi politik pilkada, maka keinginan menjadi bagian dari parpol adalah wajar. Kamhar mengatakan keinginan Ridwan Kamil tersebut wajar dinilai, apalagi masih memiliki cita-cita politik yang hendak diperjuangkan, baik untuk Jawa Barat di periode kedua atau kontestasi politik nasional jika ada jalan. Dirinya menambahkan bahwa untuk Pilpres sendiri, hingga kini Partai Demokrat belum menjadikannya sebagai agenda prioritas, sekalipun telah banyak suara kader dan elemen masyarakat yang menginginkan AHY pada 2024 mendatang. Menanggapi berita tersebut, pegiat media sosial Denny Siregar bersuara keras mengungkap niat busuk Demokrat. Udahlah, Kang Ridwan Kamil. Semua juga tahu kalau Partai Demokrat gak akan mengangkat capres selain Agus Yudhoyono.